Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para pimpinan pengurus Masjid Nurul Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hadir di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui kajian keagamaan sekaligus i'tikaf. Mudah-mudahan ibadah kita, aktivitas kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kajian duha hari ini kita akan membahas tentang makna persaudaraan. Dalam bahasa agama sering disebut dengan ukhuwah. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ikhwah, bersaudara. Bahkan tidak hanya sekedar sesama orang mukmin, dalam cakupan yang lebih besar, semua umat manusia itu saudara. Maka kita mengenal di samping ada istilah ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah. Tanpa melihat asal-usul daerah, termasuk tanpa melihat asal-usul agama, semua ini saudara. Apalagi sesama anak bangsa, maka kita sebut dengan ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar sesama anak bangsa. Nah, pesannya Allah, kalian itu adalah saudara, maka fa'aslihu baina akhawaykum, berbuat islahlah kalian. Lalu apa maknanya islah ini? Islah itu pertama mempunyai arti damai atau perdamaian. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha
kuntum jika kalian merasa khawatir syiqaqa bainihima, terjadi potensi perpecahan kedua belah pihak. Ini nggak ada hubungannya dengan politik. Nanti jangan dikait-kaitkan dengan ini ada pecah belah. Maksudnya kedua belah pihak siapa? Suami istri. Namanya orang berkeluarga, suami istri ini ada potensi syikok. Syikok itu pecah, pisah. Kalau terjadi potensi perpecahan, apa yang harus kita lakukan? Fab'athu hakaman. Hendaknya mengutus seorang hakim, hakam, wasit. Dari pihak mana? Min ahlihi, dari pihak suami, wa hakaman min ahliha, dan wasit dari pihak perempuan. Jadi dirundingkan masing-masing kedua belah pihak. Jangan banyak nanya orang. Nanya orang itu kadang-kadang ya orangnya memang tidak tahu problemnya, karena yang disampaikan kadang-kadang dipotong-potong. Rata-rata orang mengadu kepada orang lain urusan agama itu tidak sempurna laporannya. Yang disampaikan hanya yang merasa dirugikan saja. Kita ini kalau merasa dirugikan itu punya kecenderungan ngadu kepada orang lain. Tapi kalau kita merasa diuntungkan, kita ini diem-diem. Kayak kita punya duit aja. Kalau kita punya duit itu punya kecenderungan diem-diem. Tapi kalau lagi ketipu sama orang lain, satu RT itu dikasih tahu. Ada yang begitu? Mana orangnya? Jadi kalau kita ini dapat kerugian atau ditipu atau kehilangan barang, Masya Allah, cerita kemana-mana. Tapi kalau sedang mendapatkan keuntungan besar, punya kecenderungan diem aja. Padahal mestinya sebaliknya, Pak. Kalau kita sedang mendapatkan rezeki yang besar, itu ngasih tahu. Kalau bisa potong kambing gitu. Bu, jadi kalau kita sedang dapat rezeki yang lumayan, atau suaminya ibu sedang mendapatkan rezeki yang cukup besar, kasih tahu itu suaminya supaya motong kambing aja, itu pengurus Jamaah Nurul Hidayah, dikasih tahu bahwa dirinya sedang mendapatkan karunia kenikmatan tambah rezeki. Sementara kalau sedang mendapatkan problematika, itu hendaknya nggak usah ngomong banyak orang. Nah, ketika ada problem keluarga, cukup seorang pihak laki-laki dan pihak perempuan hanya mengutus wasit, hakam namanya. Satu orang saja, nggak usah banyak-banyak, untuk berunding supaya apa? Iyurida islaha, jika keduanya menghendaki islah, rekonsiliasi. Nah, keluarga saja punya potensi pecah, apalagi saudara, apalagi anggota keluarga yang lain, apalagi anggota partai, apalagi yang lain-lain. Biasanya yang menyebabkan orang itu pecah persaudaraannya itu pertama adalah lil mali, karena harta.
Yang nomor 2, lil jahi, karena jabatan, kedudukan, termasuk politik, Pak. Ada nggak saudara di kakak beradik ribut gara-gara warisan? Ada nggak, Bu? Banyak kan, Pak? Ya, gara-gara harta saudara itu jadi ribut. Yang nomor 2 adalah gara-gara jabatan, kedudukan, posisi. Yang tadinya akrab, satu kesatuan, keluarga besar, gara-gara jabatan, kekuasaan bisa jadi besar. Saya kemarin menyampaikan hal ini, ada yang usul, bagaimana kalau gara-gara perempuan? Saya bilang bias gender itu nggak boleh, tapi bisa jadi iya, tapi jangan dijadikan topik itu. Nah, yang nomor 2, makna islah itu di samping damai, yang nomor 2 adalah al-islah ila ma huwal aslah fal aslah summal aslah, yaitu melakukan sebuah perbaikan. Jadi persaudaraan yang kuat itu harus saling meningkatkan, melakukan perbaikan untuk kepentingan bersama. Nah, ini hari santri, saya akan mengutip pendapatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kebetulan bertepatan tanggal 22 Oktober tahun 1945, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu diminta saran oleh Bung Karno dan para pemimpin bangsa ini, minta nasihatnya apa yang harus kita lakukan. Penjajah terutama Belanda akan datang, bahkan sudah datang ke Surabaya, akan kembali menjajah Indonesia. Maka tanggal 22 Oktober Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memutuskan, yaitu semangat perjuangan yang disebut dengan resolusi jihad. Apa isinya? Di antaranya bahwa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia itu hukumnya wajib. Beliau juga menyampaikan siapapun yang berjihad melawan penjajah, ketika mereka mati, maka mati dalam keadaan syahid. Kemudian semangat resolusi jihad ini dijadikan sebuah motivasi yang besar, terutama bagi santri untuk mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda. Terjadilah perang 10 November. Dari mana itu? Santri. Maka tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Nasional. Ini saya baru selesai menjadi inspektur upacara. Sepertinya selama saya hidup baru hari ini saya jadi inspektur. Sempat bingung juga ini, gimana caranya ini. Nah, kata Hadratus Syekh, ukhuwah harus
kita jaga. Ukhuwah itu bisa kokoh manakala mempunyai beberapa anasir, unsur. Pertama adalah harus adanya at-ta'aruf, saling kenal mengenal. Kita ini kan saudara sesama jamaah Masjid Nurul Hidayah. Ini harus saling kenal mengenal satu dengan yang lain, Pak. Jangan hanya duduk saja di sini. Nanti selesai acara kita memperkenalkan diri, komunikasi, kalau bisa silaturahim ke rumah keluarga, itu namanya ta'aruf. Yang nomor 2, ukhuwah itu akan kokoh manakala dibarengi dengan at-tafahum, saling memahami. Saling memahami itu boleh sefaham, tapi boleh tidak sefaham. Dalam hal-hal yang tidak prinsip, kita ini boleh tidak sepaham. Contoh ini, yang tidak begitu prinsip adalah seseorang punya hak untuk menentukan pilihan masing-masing. Saya yakin di antara yang hadir, insya Allah nanti Pilpres punya pilihan masing-masing. Betul nggak, Bu? Ya, itu boleh sepaham, boleh berbeda paham, tapi harus saling menghormati. Boleh orang memuji pilihannya, tapi tidak boleh mencaci maki lawan politiknya. Jelas Pak ya? Bapak-bapak ibu-ibu memuji setinggi langit, monggo, tapi tidak boleh mencaci maki. Semua bakal calon presiden, wakil presiden adalah putra terbaik bangsa dan negara. Jadi di samping saling kenal mengenal, harus saling memahami, kecuali hal-hal yang prinsip. Apa yang prinsip? Kalau agama, hal-hal yang sifatnya usuli, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu prinsip gak boleh. Saya gak wajib aja lah puasa Ramadan, itu gak boleh itu. Kalau prinsip maka harus diamputasi. Kalau tidak prinsip maka harus toleransi. Kalau prinsip diamputasi, misalnya ada orang, wah sholat 5 waktu itu gak wajib, oh bahaya ini, diamputasi paham seperti itu. Hal-hal yang prinsip sepaham, hal-hal yang sifatnya furu'iyah cabang boleh berbeda, termasuk pandangan-pandangan politik. Hal-hal yang prinsip terhadap kebangsaan apa? Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Saya kalau meminjam istilah Mbah Maimun itu sebutannya PBNU, Pak. P itu apa? Pancasila. B, Bhinneka Tunggal Ika. P, NK, Negara Kesatuan Republik Indonesia. U, Undang-Undang Dasar 1940. Oh, itu harga mati itu. Selain itu silahkan mau berbeda apa saja, ya. Apalagi hanya berbeda partai, apalagi hanya berbeda pilihan calon presiden,
bebas. Itu yang berlaku adalah toleransi, saling menghormati. Coba bisa dibayangkan seandainya satu masjid ini dilarang bagi pemilih atau pemilih calon presiden selain ini, bisa bahaya. Ya Pak, semuanya boleh duduk di sini. Itu namanya tafahum. Yang nomor 3 adalah at-ta'awun. Apa at-ta'awun? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolonglah kalian 'alal birri, atas kebaikan, wa taqwa, atas ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa, ism, wal 'udwan, dan permusuhan. Kalau permusuhan jangan didukung, jangan difasilitasi. Nah, saling tolong menolong itu juga enggak membedakan golongan, partai, bahkan agama. Kalau di depan ada orang kecelakaan, kewajiban pengurus masjid, kewajiban jamaah Masjid Nurul Hidayah menolong, betul? Apa perlu ditanya? Pak, kamu agamanya apa? Mau menolong orang kecelakaan kok ditanya agamanya apa? Memangnya kalau jawab saya Islam, nanti muncul lagi ngomong-ngomong Bapak ini NU apa Muhammadiyah ya? Saya NU, tapi nanti calon presidennya siapa Pak? Lalu mau nolong pakai tanya panjang kali lebar itu. Sudah buru-buru wabillahi taufiq wal hidayah. Hati. Sudah, tolong aja. Mau kita saudara sesama manusia. Bahkan kepada hewan saja kita punya kewajiban menolong, apalagi manusia. Yang nomor 4, unsur persaudaraan adalah at-takaful, saling melengkapi. Mengapa harus saling melengkapi? Karena anggota persaudaraan itu pasti masing-masing punya kekurangan, punya kelebihan. Contoh ini, nggak usah jauh-jauh. Kekurangan suami ada nggak? Lu nggak karu-karuan. Dulu awal-awal pertama nikah kayaknya sempurna gitu ya. Begitu 1 bulan 2 bulan, Masya Allah, potongan-potongan begini nih kelakuannya ketahuan semua. Termasuk saya, maksud saya. Tapi apapun itu kelemahan suami, dijadikan sebagai sebuah kekuatan istri. Begitupun sebaliknya. Itu sebabnya suami istri itu disimbolkan dalam Al-Quran dengan kalimat libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, mereka perempuan, istri, libasun, ibarat pakaian. Lakum, bagi kalian para suami, wa antum, kalian suami ini juga libasun,
ibarat pakaian lahunna bagi istri. Apa maknanya kok Al-Quran menggunakan kata libas? Ini adalah bentuk metafor, bentuk majas, yang mana pakaian adalah mempunyai fungsi untuk menutupi kekurangan, menutupi kemaluan, menutupi aurat. Jadi aurat itu adalah sesuatu yang apabila dilihat orang lain kita merasa malu. Itu aurat. Kalau fikih sih cuma sederhana saja, aurat ya antara pusar dan lutut bagi laki-laki, gitu kan? Tapi sesungguhnya aurat punya makna yang luas. Aurat kita semua adalah aib kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Jika kita sampaikan kepada orang lain, maka kita ini menjadi malu, Pak. Mungkin kalau saya ini dibuka auratnya, nggak mau saya ngajar di sini. Walaupun kadang-kadang Allah ketika memberikan kasih sayang kepada hambanya, bisa jadi caranya dengan membukakan aurat orang tersebut. Misalnya ini, mohon maaf, ada orang kok ketangkap KPK. Itu kalau dalam pandangan sufi justru kita maknai positif. Allah itu sedang sayang loh kepada orang tersebut. Coba kalau tidak dibuka auratnya, bisa nggak karu-karuan dia. Karena dibuka auratnya, ditangkap. Akhirnya apa? Kejahatan yang selama ini ia lakukan berhenti, Pak. Kalau tidak dibuka, maka mungkin terus-menerus. Maka nggak boleh sok-sokan kita, dia tuh tangkap polisi, asal tahu aja, belum dibuka auratnya. Jadi kita semua ini punya aurat yang harus ditutupi, tidak boleh dibuka bagi orang lain kecuali dalam hal-hal yang sangat prinsip. Sangat prinsip itu misalnya dalam teori al-jarh wa ta'dil. Orang mau mengatakan ini hadis sahih apa tidak, itu perawinya harus di jarh wa ta'dil, dilihat dari biografinya, dilihat dari potret perjalanan hidupnya, dilihat dari jejak digitalnya. Kalau dalam ilmu hadis boleh misalnya, ini hadis tidak masuk dalam kategori sahih karena yang meriwayatkan misalnya suka makan sambil jalan. Satu ketika Imam Bukhari itu mendapatkan informasi ada di negeri sana ulama besar yang banyak hafal hadis, mau ngaji dengan ulama tersebut. Begitu sampai di depan pintunya, melihat kiainya sedang mau ngasih kucing lah, ya. Pus. Karena nggak bohongin kucing. Padahal nggak sebetulnya nggak ngasih makan, tapi pura-pura ngasih. Kan kita biasa tuh. Ya Pak. Imam Bukhari balik nggak mau. Apa kata Imam Bukhari? Kucing aja dibohongin. Apalagi orang lain. Coba itu mau menentukan hadis sahih apa tidak saja
menilai kredibilitas seseorang sampai di mana. Padahal itu kalau kita kan sepele-sepele aja ya Pak ya. Jadi nggak sembarangan menilai kredibilitas. Nggak cukup dengan orang dinilai 1-2 tahun dia kerja. Harus dilihat dari perjalanan panjang. Enak aja. Jadi sebegitu hebatnya dalam perspektif agama, ya, dinilai dulu. Oh ini sahih apa tidak? Oh ternyata dia pernah bohong, ngomong begini, ada catatannya. Nggak jadi itu jadi hadis sahih. Itu perkecualian. Maksud saya dalam hal-hal tertentu memang dibenarkan. Tapi secara umum kita tidak boleh membuka aib. Kalau toh untuk mengkritisi tidak boleh menyebut namanya, Pak. Loh, bukannya Allah menyebut nama Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab. Ya kan? Abu Lahab itu bukan nama asli. Sebutan saja. Firaun juga bukan nama asli. Ya, jadi ada etika menyampaikan ketika terkait dengan kredibilitas seseorang. Itulah para hadirin. Jadi prinsipnya kita harus belajar terus-menerus agar proses persaudaraan itu tetap terpelihara. Saya cukupkan sekian aja dulu. Kalau mau diskusi, kita diskusi. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, ya utang lah. Ya. Monggo. Bebas aja, ngomong apa aja. Ya, monggo Pak. Terima kasih Ustaz. Terkait dengan topik hari ini persaudaraan Ustaz, kita melihat bahwa terjadinya kebiadaban terjadinya apa? Kebiadaban Israel terhadap Palestina ya Gaza. Itu kalau kita kaitkan dengan ulangi kurang jelas. Keterkaitan adanya kebiadaban Israel kepada Palestina ya. Oh Palestina. Ya. Itu kalau kita lihat di Al-Quran Surah Al-Baqarah kan pernah terjadi satu problem yang dari Rasulullah dan para sahabat ya. Bahkan sampai waktu itu mengatakan bahwa mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Tapi dijawab lagi oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib. Tenang aja lah kira gitu, pertolongan Allah itu dekat. Nah, kita melihat dengan kacamata iman bahwa ini adalah hak prerogatifnya Allah ya. Kira-kira bagaimana kita memahami secara keimanan terjadi kasus itu dan dikaitkan dengan Quran tadi, Mas? Iya, iya. Ya memang kata koribun itu memang secara bahasa mempunyai arti dekat. Tapi sejauh mana dekatnya itu, ini para ulama tafsir banyak pendapat. Banyak kata dekat digunakan dalam Al-Quran, misalnya iqtarabatis sa'ah. Iqtaraba itu berasal dari kata koruba juga, kurban, dekat. Termasuk hari kiamat itu dekat, tapi dekatnya kapan? Nah ini kan sebuah pemahaman yang butuh pemahaman. Maksud saya memang Rasulullah juga menyatakan bahwa hari kiamat itu sudah dekat, pertolongan itu dekat, tapi dekatnya sejauh mana?
diumurkan, apakah itu 10 tahun, 1000 tahun, ya. Tapi kita harus yakin bahwa apa yang tertera di dalam Al-Quran itu pasti benar. Hanya jangan sampai kata Tuhan dekat, ternyata sampai sekarang pertolongannya belum datang juga, gitu kan? Ini kita yakin pada satu saat, ya, pertolongan mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu sudah dekat. Ya dekatnya ya kita gak ada yang tahu, wallahu a'lam, sebagaimana kata dekat yang digunakan dalam hari kiamat. Tapi yakin satu saat agama Islam itu jaya dan akan mendapatkan kemenangan. Siapapun yang melawan agama itu satu saat akan hancur. Tapi kapan? Wallahu a'lam bishawab. Dan itu tugas kita. Salah satunya adalah supaya kita ini betul-betul sudah merasa bahwa kemenangan itu sudah dekat. Sebagaimana Allah juga katakan, walaupun bukan dekat secara ya fisik kayak begini. Misalnya Allah itu dekat gitu ya. Apa dalam Al-Quran? Surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib juga itu. Wa idza sa'alaka ibadi, manakala hambamu bertanya kepadaku anni, tentang aku, tentang Allah, fa inni, maka jawablah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah qarib, dekat. Walaupun ini tidak dimaknakan dekat secara apa adanya. Bisa jadi dekat karena pertolongan Allah, dekat hidayah Allah, ya. Tapi dekatnya itu harus diusahakan. Hidayah Allah, taufik Allah, inayah Allah, itu harus kita usahakan dari diri kita. Enggak sekonyong-konyong kita ini, wah, rasa-rasanya kita ini bangga baru sholat tahajud, qiyamul lail, seminggu sekali aja sudah merasa dekat gitu. Harus kita usahakan. Dan orang mengusahakan supaya dekat kepada Allah itu juga jangan juga merasa dirinya dekat. Justru kalau kita ini sok-sokan merasa dekat, malah kita ini sesungguhnya jauh dengan Allah. Sehingga muncul kesombongan. Wah, dia ini yang ada di jalan raya itu pakai begadang mulu, agak kenal masjid dia, agak pernah wudhu dia jauh dengan Tuhannya dia. Sementara kita ini merasa sok-sokan gitu ya, padahal baru sholat 5 waktu, sholat tahajud, seakan-akan sudah merasa dekat kepada Allah. Justru ketika memberikan penilaian kepada orang lain dan kita negatif kepada orang lain negatif, sementara menilai diri kita ini merasa lebih baik, itu bahaya. Jadi harus ada ikhtiar, ya. Jadi mata pertanyaan itu kapan? Jawabannya wallahu a'lam bishawab.
tapi harus kita usaha. Bagaimana membuktikan bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu ya'lu, tinggi. Kalau menggunakan teori Weber ya kita tinggi-tinggi apanya? Buktinya umat Islam itu miskin-miskin kok tinggi. Gimana tingginya? Kita gak bisa ngomong gitu Pak. Gimana Islam itu ya ngomong musola masjidnya kotor semua rata-rata gitu. Gimana tingginya orang umat Israel itu kumuh-kumuh. Nah kita ini ya hal-hal seperti ini harus jadikan sebuah tantangan. Iya konsepnya tinggi, betul. Harus kita yakini. Tapi itu harus ada ikhtiar dari diri kita supaya pengikut agama Islam itu ya terbukti ya. Yang dianggap tinggi itu harus ada usaha dari kita. Itu barangkali ada yang lain, monggo. Terima kasih. Ini kenyataan di masyarakat ya. Bukan dengan ufah. Kalau umat Islam itu mayoritas, umat lain itu tenang, tidak ada semacam intimidasi dan kalau umat Islam itu minoritas, umat yang itu mayoritas, umat Islam itu tertindas. Itu kenapa bisa begitu? Ya, terima kasih. Kalau umat Islam mayoritas, Umat yang lain itu tenang, damai, tidak ada intimidasi. Kalau umat Islam itu minoritas, kita yang tertindas. ya itu kan hebat kan. Maksudnya diri kita itu memang tidak ada karakter watak untuk melakukan penindasan kepada orang lain. Islam itu datang justru membawa rahmat kepada semua alam. Dan itu harus kita sampaikan kepada orang-orang yang berbeda keyakinan di dunia ini bahwa Islam ini seperti ini. Tapi dalam praktek Islam yang rahmatan lil alamin itu dalam praktek bisa jadi ada kekeliruan dalam memahami teks. Jangan dikira umat Islam nggak ngamuan menindas orang lain di negara-negara tertentu, bahkan bukan hanya kepada orang yang berbeda agama, orang yang sama-sama punya keyakinan aja mereka tindas. Ya, itu artinya di kalangan Islam sendiri, umat Islam ada yang keliru dalam memahami teks agama. Jadi tidak sedikit kan terjadi konflik negara-negara Islam itu, Islam menindas sama Islam yang lain karena beda keyakinan, beda paham, merasa paling benar. Nah, yang Anda baca, alhamdulillah di Indonesia ini kan bisa membuktikan ini loh Indonesia. Walaupun kita mayoritas, kita tidak pernah, bahkan tidak pernah menuntut negara. Kalau mau menuntut negara bisa aja. Ini saham Republik ini yang paling besar adalah umat Islam. Yang paling banyak membayar pajak siapa? Umat Islam. Tapi umat Islam tidak sama sekali menuntut hak-hak secara penuh. Mestinya pemerintah yang ya tidak usah diminta lah kepada umat Islam. Dan ini ya orang-orang yang merasa dekat dengan penguasa, dekat dengan pemimpin republik ini, dekat dengan gubernur,
dekat dengan wali kota, ya dikasih tahu juga, ya, bahwa misalnya dalam membagikan anggaran hibah, anggaran pembangunan, ya berkeadilan itu tidak harus sama persis. Kalau jumlah umat Islam lebih banyak, ya harus lebih banyak. Tapi di sisi lain juga umat Islam jangan seenaknya sendiri juga di hidup di alam seperti Indonesia yang mayoritas. Kita ini menurut penilaian orang lain, Pak, kita ini kalau mau bangun masjid itu sebebas-bebasnya loh, Pak. Kadang-kadang nggak ada IMB, nggak pakai izin, bikin aja. Di bawah jembatan juga dibikin aja, di mana aja dibikin seenaknya sendiri kan? Ya, orang lain mau bikin gereja satu aja diprotes gitu kan, di demo. Yang seperti ini juga ditanggapi gitu kan? Ya, kita ini coba biasa-biasa aja kan bikin tempat ibadah seenaknya sendiri. Nah maka saya sering memberikan masukan kepada ormas keagamaan di MUI, di NU, di ormas keagamaan, ayo tunjukkan kita ini disiplin. Kalau toh mau membuat tempat-tempat ibadah, ya diproses izinnya, jangan seenaknya sendiri, mentang-mentang kita mayoritas. Kadang-kadang kita punya alasan, udahlah tenang aja, kita mayoritas aja, nggak ada yang berani protes lah, masa bangun masjid disuruh dirubuhin. Nggak ada. Nah kadang-kadang kita juga merasa super, Pak. Ya. Nah ini juga bagian daripada introspeksi diri kita. Ya. Ibu-ibu, monggo ya. Saya pernah kembali baca di Facebook. Undang-undang kita sudah dirubah. Apa betul, Ustaz? Undang-undang apa? Undang-undang dasar atau undang-undang? Dasar, sekarang kita negara bukan komunis. Apa betul? Makanya saya Ini rawahunya rawahu Facebook itu. tidak semudah itu ya. Ya. Memang undang-undang dasar itu sudah beberapa kali diamandemen, iya diamandemen. Yang mengamandemen ya MPR. Jadi justru yang pertama kali melakukan amandemen itu zaman-zaman reformasi awal itu Pak Amin Rais ketika menjadi ketua MPR itu awal pertama kali di zaman reformasi melakukan perubahan undang-undang dasar. Ya. Sehingga ada usulan kembali kepada undang-undang dasar dulu. Tapi itu biasa plus minus, namanya amandemen itu plus minus. Dulu tidak ada batasan, itu bagus di amandemen. Dulu orang jadi presiden mau kapan saja, ya kan? Ya. Kalau undang-undang dasar itu amandemennya harus melalui anggota MPR. Tetapi kalau hanya sekedar undang-undang saja, ketika ada orang yang protes boleh melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana kemarin orang nggak terima ini, bagaimana nih umur 35, umur 40 harus supaya diberikan peluang yang umur 35 atau yang lebih muda lagi, diajukan ke sana. Ya sebagaimana bapak-bapak dengar semua lah itu. Itu proses yang terkait dengan undang-undang. Jadi nggak ada kalau isu-isu apa tadi, undang-undang dasar sudah menjadi komunis. Nggak tahu kalau makna komunis itu makna lain. Ya, karena makna komunis itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Ya, kalau dari sisi tertentu komunis itu mempunyai juga arti yang positif.
komunitas, kebersamaan, tolong menolong, ya kan? Tapi kalau dimaknakan anti ateis itu yang tidak benar. Nah, kita ini sering menyampaikan sesuatu yang kadang-kadang sengaja untuk mengadu domba saja. Maka kalau ada berita-berita yang tidak jelas ditanyakan. Kalau terkait dengan hukum ya tanyakan pada orang yang ahli hukum. Kalau terkait dengan agama tanyakan kepada orang yang ahli agama. Jadi jangan sedikit-sedikit main sarser aja. Ya, kita ini kadang-kadang ribut korban sarser saja. Ya, sebentar lagi insya Allah banyak hoak berseliweran. Ya, ada komunis, ada PKI, ada macam-macam lah. Ya, ada sama-sama menyerang, yang satu menuduh komunis, nanti yang satu menuduh ini radikal gitu kan. Waduh. Tapi mengenai ini Ustaz, mengenai katanya agama di pelajaran keadilan itu kan nggak bisa Ustaz. Ya nggak mungkin lah. Pasti tidak mungkin. Kita ini banyak tokoh, banyak ulama, banyak kiai. Mau bunuh diri pemerintah, mau menghilangkan agama itu enggak, sama aja mau bunuh diri. Ya, jangan terlalu berlebihan kita. Memang bisa jadi ada orang memasukkan kata-kata sesuai dengan pesanan orang-orang tertentu, itu iya ada. Saya pernah mendengar dari beberapa anggota DPR. Jadi setiap ada draft rancangan undang-undang itu pasti ada permainan. Di antaranya ya berusaha untuk mengegulkan satu pasal saja, ada harganya itu dalam hal-hal yang prinsip, dan itu diakui oleh anggota DPR. Kadang-kadang sudah diketik aja bisa hilang, berubah. Memangnya anggota DPR mau melototin 24 jam? Itu kadang-kadang masih kalah itu sama sekap-sekapnya itu. Besok lagi hilang lagi, sudah dibahas hilang lagi. Maka memang butuh orang-orang yang hebat untuk mengawal demokrasi, mengawal hukum. Kalau enggak hebat, paham aja enggak, jadi pemimpin ya bahaya juga. Ya. Ada yang lain, ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau tidak, mari kita sempurnakan dengan membaca doa. Kita doakan orang tua kita, saudara kita, terutama yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan doakan saudara-saudara kita di Palestina, Pak. Bisa didoakan sama-sama. Ya, kita doakan Saudara-saudara kita di Palestina. Kita doakan. Terima kasih Ustaz. Banyak yang kita terima kali ini, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Untuk selanjutnya nanti minggu yang akan datang kami beritahukan, berarti minggu kelima ya Bu ya. Insya Allah Ustadz Pantun
Ustadz Taiful Rahman. Insyaallah yang ibu seperti biasa waktunya jam 8 sampai selesai. Dan selanjutnya kami beritahukan kepada ibu-ibu seandainya nanti mau hadir ada waktu, ini Pak Ari yang kameramen kita pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 28 Oktober ya, yang akan bertindak selaku penceramahnya adalah Ustazah Aini Aryani Elsi, Dai Islam Itu Indah, Trans TV. Tempatnya di Guntur, Masjid. Ya, Tangkuban Perahu, maaf. Daerah Menteng berarti. Ya, Setiabudi. Ya, baru mau ibu-ibu bawa apa yang akan hadir, silakan. Nah, sebelum kami tutup acara ini, mari kita kirim doa kepada saudara-saudara kita. Tentunya mati syahid ya Bu, saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan almarhum almarhumah yang telah gugur dianiaya oleh jenis-jenis Israel, Allah angkat dosanya, Allah ampunkan dosanya dan Allah tempatkan di sisinya sebagai mati syahid, dan kita tentunya mendoakan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi khususan Palestina dan muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan surat Fatihah insyaallah akan menjadi obat, akan menjadi bagi orang-orang yang mengkhianati umat Islam. Mudah-mudahan dilema di Palestina akan segera damai. Kita mengharap semua begitu. Mudah-mudahan orang-orang kita